Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat speed semua. Di video kali ini saya akan berbagi cara ya untuk memasang saklar on off di Yamaha R15 generasi ketiga atau R15 V3. Jadi di sini kita akan memasang sebuah tombol ini ya, tombol bulat yang seperti ini untuk mematikan lampu utama. Jadi tombol ini menggunakan lampu LED ya. Untuk tombol ini kita harus pahami dulu cara kerjanya ya. Jadi cara kerja tombol ini kita akan tes dulu dengan multitester. Sebelumnya saya ambil dulu multitesternya ya. Nah, jika sobat speed semua mendapatkan tombol seperti ini ya, tapi kita tidak tahu wiringnya, cara kerjanya, maka kita gunakan multitester. Di sini kita pindahkan ke skala dioda. Nah, ini tombolnya. Kalau kita pencet dia akan terhubung ya. Nah, kalau seperti ini terhubung, kalau seperti ini terputus. Nah, maka kita akan cari dulu mana polaritasnya, dia yang untuk tersambung dan mana yang untuk indikator LED-nya ya. Jadi kita tes, kita sambungkan seperti ini. Kemudian yang ini kita kasih ke tiap-tiap kabel ya. Nah, ini ada 3 kabel. Kita contohkan ini di hitam. Kita taruh. Kemudian kita taruh di warna coklat. Ini kita lihat dulu ya. Nah, di sini hitam dan coklat, lampu LED menyala. Berarti ini arus positif ya. Coba kita balik hitam coklatnya. Nah, lampu LED juga menyala ya. Jadi ini bolak-balik bisa. Jadi kalau kita mau pakai tombol ini bisa menggunakan positif ataupun bisa menggunakan massa ya untuk menghidupkan indikatornya. Kemudian untuk yang di bagian tombol ini terhubungnya kemana ya, kita coba yang warna coklat dulu ke biru, apakah terhubung. Ternyata tidak ya, coklat dan biru dia tetap lampu LED, tetap LED-nya yang menyala. Kemudian kita balik, coklat birunya tetap LED yang menyala. Nah, sekarang kita coba bagian hitam dan warna biru ya. Nah, ini hitam biru terhubung. Kalau kita pencet maka tidak terhubung ya. Nah, jadi bisa dipastikan untuk input yang warna hitam ini bisa kita pakai positif untuk memutus lampu positif maupun untuk memutus arus negatif ya. Jika ini kita yang putus positif hitam ini, maka yang warna biru juga keluarannya harus positif ya. Begitu sebaliknya, kalau kita memutus arus negatif, maka yang di warna biru ini juga harus keluar arus negatif. Sementara yang di sini supaya indikator LED ini menyala, maka di sini harus dikasih negatif ya. Kalau kita main polaritas positif untuk memutus arus positif. Tapi kalau kita menggunakan polaritas memutus arus negatif, maka yang di sini jadi yang coklat ini jadi positif ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak bisa negatif semua ya. Dia bagian coklat ini adalah untuk indikator lampu. Nah, ini bisa kebetulan yang ini bisa bolak-balik ya, bisa menggunakan positif maupun negatif. Kita contohkan dulu, ini saya ada adaptor 12 volt. Saya kasih input negatif ya di bagian hitamnya. Maka di coklat ini kita kasih positif. Nah, ini indikator menyala. Atau kita balik ya. Di hitamnya kita kasih positif. Kemudian yang di coklatnya kita kasih negatif. Indikator juga tetap menyala ya. Nah, seperti ini ya. Atau kita coba di bagian sini juga dia tetap menyala ya. Nah, jadi ini kita balik juga di sini tetap menyala. Jadi kalau kita catat ya. Jadi kalau kita catat yang hitam dan biru ini adalah untuk pemutus arus ya, mau digunakan positif ataupun negatif. Ini bebas ya, kalau positif kita putus arus positif dari lampu, maka
uh, keluarannya juga harus yang positif ya. Kalau negatif, keluar negatif. Nah, untuk indikator agar menyala, maka kita harus berlawanan dengan ini ya harusnya ya, yang kita berikan ya. Jadi kalau ini positif, ini harus negatif. Kalau ini negatif, ini harusnya positif. Nah, sampai sini ya, bisa dipahami ya untuk bagian LED indikator dan tombol seperti ini ya. Nah, kemudian untuk di Yamaha R15 sendiri, kalau kita lihat wiringnya dari soketnya ya, soket yang dari kabel body ya. Nah, di sini ada untuk soketnya seperti ini. Saya contohkan. Sini kunciannya. Ini saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan nomor 6 ini kosong ya, tidak ada tersambung. Nah, maka kalau kita lihat kabelnya di situ ada warna kuning, garis merah, kuning garis hitam, coklat, kuning dan hitam. Nah, untuk teman-teman yang bingung, di sini akan saya terangkan ya fungsi-fungsi dari tiap kabel yang ada di lampu utama R15 ini. Yang kuning garis merah ini adalah untuk indikator lampu jauh ya. Jadi jika lampu jauh aktif, maka indikator kuning garis merah ini akan memberikan sinyal ke indikator yang di speedo ya. Jadi dia harus ya untuk ke indikator speedo ya. Kemudian yang kuning garis hitam itu adalah masa lampu utama dari ECU. Jadi masa lampu dekat dan lampu jauhnya ini gabung ya di kuning garis hitam ini. Nah, dia ketika mesin menyala, baru ECU akan memberikan masa ke bagian lampu utama. Kemudian untuk yang nomor 3-nya itu adalah warna coklat. Warna coklat itu adalah arus 12 volt dari kunci kontak. Jadi ketika kunci kontak dinyalakan, maka arus 12 volt akan langsung masuk ke bagian head ya. Nah, untuk coklat ini adalah semua arus plus ya, baik itu untuk lampu kota, lampu utama. Jadi plusnya di sini ya, untuk lampu kota dan lampu dekat, lampu utama, lampu dekatnya ya. Plusnya di bagian kunci kontak dari warna coklat ini. Sementara yang kuning itu adalah untuk plus lampu jauhnya ya. Jadi lampu jauhnya plusnya dia dari saklar kiri ya. Ketika saklar kiri kita pindahkan ke lampu jauh, maka dia akan memberikan arus 12 volt untuk lampu jauh. Jadi yang coklat ini dia fungsinya adalah untuk plus lampu kota dan lampu dekat ya. Kemudian yang hitam, nah hitam ini adalah untuk masa lampu kota. Jadi seandainya kita mau pasang lampu alis dan pengen dimatikan lampu alisnya, maka yang kita putuskan adalah masa lampu kotanya ini ya. Seandainya kita pengen lampu alisnya itu bisa hidup mati ya, karena dia arus untuk lampu utama dan lampu kotanya dia gabung ya. Lampu utama bagian lampu dekatnya, maka kita harus main memutuskan masa. Begitupun juga untuk lampu utama, kalau kita pengen mematikan, kalau kita matikan warna coklat ini, maka seluruh lampu dekat dan lampu kota malah mati ya. Jadi yang kita putus itu adalah masanya ya. Jadi kalau kita putus masanya ini, maka lampu yang mati adalah lampu utama, baik dekat maupun jauh. Nah, untuk sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Silakan yang mau screenshot untuk wiringnya. Nah, seperti ini. Saya ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Untuk kuning garis merah itu adalah indikator lampu jauh. Kuning garis hitam itu adalah masa lampu utama, baik dekat maupun jauh. Warna coklat adalah arus 12 volt plus ya, dari kunci kontak itu untuk lampu kota dan lampu dekat ya. Kemudian kuning itu arus 12 volt, lampu jauh dari saklar kiri ya. Kemudian yang hitam itu adalah untuk masa lampu kota. Ya, sekarang di sebaliknya, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Ini nomor 1, 2, 3. Nah, sekarang kita akan mau pasang saklar yang bulat tadi ya. Maka kita pahami dulu jalurnya ya. Jadi nomor 1 ini adalah indikator beam ya, atau indikator lampu jauh. Nomor 2 adalah masa min dari ECU untuk lampu utama atau lampu dekat dan lampu jauh. Ya, jadi kalau kita mau mematikan lampu utama, kita memasang lampu alis ya. Jadi yang kita putus masanya ini ya. Nanti baru kita sambungkan ke saklar. Ini kita mainnya polaritas negatif ya. Main masa. Kemudian untuk lampu indikator lampu dari tombol ini ya.
dari tombol bulat ini kita bisa ambil plusnya dari kontak ini ya. Nah, plus dari kontak ini bisa kita sambung ke sini. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini ya. Nah, ini kita ada 3 kabel ya. Untuk tombol on off ya. Ini ada 3 kabel. Sini saya gambarkan dulu. Nah, untuk kabel yang ini adalah untuk indikator ya. Ini kita bikin A aja ya. B, C. Yang A sama B ini adalah seperti saklar ya. Nah, ini untuk A dan B seperti ini ya, seperti saklar. Nah, yang sementara yang C ini adalah untuk indikator, untuk LED ya, indikator LED dari alat ini sendiri ya. Di A dan B ini kita boleh bolak-balik ya, mau pasangnya di seperti ini ya. Nah, jadi yang A dan B ini bisa kita putus ya, lampu arus massa dari ECU bisa kita putus. Nah, kita sambungkan ya. Berarti kalau di sini warnanya tadi A dan B itu adalah warna hitam dan biru ya. Hitam, biru. Nah, ini kita sambung ke sini ya. Kemudian karena ini kita memutus massa, maka inputan di sini pasti massa ya, keduanya ya. Jadi yang di sini kita kasih plus ya. Untuk kabel warna coklat ini bisa kita ambil dari kunci kontak warna coklat juga ya, di nomor 3. Jadi yang untuk yang C nya ini kabel coklat. Nah, ini kita sambung ke sini aja langsung. Ini tidak diputus ya, cuman kita jumper aja ya kabel warna coklatnya ya. Jadi mudah-mudahan sampai sini paham ya. Sekarang kita lanjut ke motornya. Nah, untuk soket headlampnya sendiri di bagian sini ya, ada di samping ini. Itu headlampnya sudah saya lepaskan karena ada pemasangan kabel sebelumnya ya. Jadi mau sekalian kita rapikan. Nah, ini sudah pernah dipasang lampu alis ya. Ini lampu alisnya. Jadi karena kabelnya di sini kurang rapi, maka saya putuskan untuk melepas headlampnya ya. Jadi ini akan saya rapikan dulu. Nah, sebenarnya bisa aja kita tanpa lepas headlamp ya, memutus untuk bagian sini itu boleh. Nanti tinggal kita lewatkan ke sini dan saklarnya saya taruh di sini ya untuk bagian tombol on off. Tapi nanti karena kita akan menyambungnya di jalur yang di bagian headlamp, maka nanti kabelnya saya lewatkan di bagian sini ya. Nah, di bagian sini. Jadi di headlamp ini nanti kita kasih soket. Jadi ini nanti kita buatkan soketnya agar mudah saat lepas pasang ya nantinya. Kemudian yang di bagian sini yang seperti saya terangkan tadi ya, sini ada 5 kabel yang kuning garis merah. Ini untuk kunciannya bagian sini kuncinya. Nah, ini untuk kuning garis merah yang di pinggir bagian sini itu adalah indikator lampu jauh. Kemudian yang di tengah kuning garis hitam. Nah, ini kuning garis hitam ini adalah untuk massa lampu dekat dan lampu jauh. Kemudian coklat ini arus 12 volt dari kunci kotak untuk arus 12 volt lampu kota maupun lampu dekat ya. Kemudian yang kuning di bagian sini kuning polos ini adalah untuk arus 12 volt dari saklar yang sebelah sini. Nah, ini untuk lampu jauh. Kemudian yang hitam di bagian bawah sini hitam ini adalah untuk massa dari lampu kota. Jadi yang di sininya kosong. Nah, kalau kita melihat di sini warnanya sesuai yang saya tulis tadi ya, saya catat tadi. Tapi kalau udah nyampe ke headlamp maka warnanya akan berubah ya. Nah, nyampe di headlampnya
seperti ini. Nah, yang tadi warna kuning garis merah itu kan indikator lampu jauh ya. Tapi kalau di sini dia jadi warna abu-abu ya. Nah, ini jadi warna abu-abu. Jadi bisa dicatat lagi ya. Nah, ini warna abu-abu indikator lampu jauh. Kemudian yang hijau polos nih. Nah, ini adalah untuk masa lampu dekat maupun lampu jauh ya. Kemudian sini ada kabel warna coklat ya. Nah, ini kalau ini yang merah ini untuk lampu kota ya, tambahan ya. Kabel sebenarnya warna coklat di sininya ya. Saya kasih cahaya dulu ya. Nah, ini warna coklat. Ini adalah untuk arus 12 volt kunci kontak dari kunci kontak ya. Jadi harus untuk lampu dekat maupun lampu jauh. Kemudian ini yang kuning, ini untuk indikator lampu jauh ya. Maaf, ini untuk arus 12 volt lampu jauh yang kuning di bagian sini. Kemudian di bawah ini ada hitam ya. Jadi kuning dan hitam itu warnanya sesuai dengan saklarnya ya. Hanya yang beda bagian atas ini. Warna coklat juga sesuai. Hanya bedanya di sini ya. Hijau dan abu-abu. Nah, kalau di saklar dari bodi yang tadi yang abu-abu ini, nah, kalau dari soket dari bodinya ya, ini warnanya kuning garis merah indikator lampu jauh, dan hijau adalah kuning garis hitam untuk masa lampu dekat dan lampu jauh. Oke, jadi nanti ini saya rapikan dulu. Yang saya putus nanti adalah warna hijau ini ya. Warna hijau kita putus, kemudian kita sambungkan ke saklar. Kemudian warna coklat ini kita tambahkan kabel untuk indikator lampu di bagian saklarnya. Jadi ini saya solder dulu, saya lepas, saya rapikan dulu. Jadi kita lanjut lagi.
Nah, jadi ini sudah selesai ya, kita rakit, kita rapikan. Jadi nanti yang untuk pemutus arusnya ini di bagian pinggir kita pakai soket 3 pin, bagian pinggir ke pinggir. Ini adalah untuk memutus massa dari ECU ya, untuk lampu utama. Kemudian yang kabel warna coklat ini harus 12 volt kontak untuk menghidupkan dari indikator tombol tadi ya, menghidupkan lampu yang di sini ya. Ini ada LED-nya. Sini juga kita buat seperti itu ya, yang coklatnya di tengah, hitam dan biru kita taruh di pinggir. Oke, jadi saya pasang dulu headlampnya. Ya, jadi headlampnya sudah dipasang ya. Untuk soketnya kita kembalikan lagi, sambung lagi di sini. Dan ini soket yang tadi kita buat ya, 3 pin. Nah, ini untuk saklar di sini ya. Sekarang kita tes dulu posisi kontak off, kita nyalakan. Nah, ini kita nyala ya. Ini lampu indikator belum menyala ya, karena masanya kita ikut dari ECU. Sekarang kita nyalakan mesinnya. Nah, maka indikator langsung menyala. Nah, mesin mati, lampu dekat ini udah mati ya. Nah, ini lampu dekat sudah mati. Sekarang kita tekan tombolnya. Nah, itu lampu utama nyala, mati, nyala. Sekarang pas beam. Jadi karena kita yang putus adalah massa ya, massa dari lampu utama untuk lampu dekat, maka saat ini off, pas beam tidak bisa kita pakai ya. Jadi kalau mau pakai pas beam itu bisa, harus ada tambahan relay. Jadi ketika ini off, kalau kita mau pas beam dia tetap menyala, itu kita harus tambahkan relay ya. Jadi mungkin untuk cara pemasangan kunci cara pemasangan saklar on off ya, sekian dulu dari saya. Untuk tiap tombol yang dibeli itu beda-beda ya, jadi kalian harus tentukan dulu cara kerja dari tombolnya itu sendiri seperti apa, baru bisa kalian pasang ya. Kalau ini kan yang pakai indikator LED, jadi kita harus pahami dulu untuk cara kerja dari tombol ini, baru kita rangkai di motornya. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.